Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam channel Ki Hajar. Kita harus belajar. Apa kabar adik-adik? Di dalam video ini saya akan membahas latihan soal PAT IPA kelas 9 semester 2. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Anindya tertarik dengan bioteknologi modern. Banyak tindakan yang akan dipelajari oleh Anindya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang relevan dengan bioteknologi modern, seperti A. Tak melibatkan prinsip keilmiahan, B. Memerlukan berbagai teknologi dan alat yang canggih, C. Dapat dilakukan dengan cepat, sederhana, dan alat seadanya, atau D. Tindakan selalu melibatkan zat air. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang B gitu ya. Nah, kenapa kok yang B? Jadi bioteknologi modern melibatkan penggunaan teknologi canggih untuk memodifikasi atau memanipulasi organisme atau material genetik untuk tujuan tertentu. Bioteknologi modern memerlukan peralatan yang canggih seperti teknologi DNA rekombinan, kultur sel, dan teknik analisis genetik untuk melakukan tindakan yang relevan dengan bioteknologi modern. Pilihan A tidak benar karena bioteknologi modern didasarkan pada prinsip keilmiahan dan metode ilmiah yang ketat. Pilihan C tidak benar karena bioteknologi modern adalah disiplin ilmu yang sangat teknis dan kompleks sehingga memerlukan keahlian khusus dan peralatan canggih. Pilihan D tidak benar karena tindakan bioteknologi modern tidak selalu melibatkan zat cair. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 1. Kita langsung lanjut ke soal nomor 2. Sejak ditemukannya rekayasa genetika, saat ini banyak sekali orang yang memanfaatkan dalam kehidupan. Sebetulnya manfaat dari rekayasa genetika tersebut adalah A. Mendapatkan hormon insulin dengan cara memanfaatkan suatu bakteri tertentu, B. Meningkatkan status kesuburan tanah dan lahan, C. Meningkatkan kandungan unsur hara di tanah, D. Mengeksplorasi pengobatan alternatif. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang A gitu ya. Nah, kenapa kok yang A? Jadi rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan memungkinkan manusia untuk memanipulasi DNA organisme untuk tujuan tertentu. Salah satu aplikasi rekayasa genetika yang penting adalah produksi insulin rekombinan. Insulin adalah hormon yang penting untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Sebelum ditemukan teknologi DNA rekombinan, insulin diperoleh dari pankreas babi dan sapi, yang kemudian dimurnikan dan diinjeksikan ke pasien dengan diabetes. Namun, produksi insulin rekombinan memungkinkan manusia untuk menghasilkan insulin dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih murah. Pilihan B, C, dan D tidak benar karena meskipun rekayasa genetika dapat digunakan untuk meningkatkan status kesuburan tanah dan lahan, meningkatkan kandungan unsur hara di tanah, dan mengeksplorasi pengobatan alternatif, tetapi manfaat terbesar rekayasa genetika saat ini adalah dalam produksi insulin rekombinan yang telah membantu memperbaiki kualitas hidup banyak orang yang menderita diabetes, gitu ya. Itu tadi opsi untuk pembahasan yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu reproduksi tanaman yang dilakukan dengan cara vegetatif yang jumlahnya banyak dan jenisnya seragam, jika ditinjau dari konsep bioteknologi, maka sebetulnya dapat dilakukan dengan cara A. Rekomendasi jenis gen baru, B. Melakukan cangkok sederhana, C. Membuat jaringan baru, atau D. Kultur jaringan. Untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang D. Kultur jaringan. Nah, kenapa kok yang D? Jadi kultur jaringan adalah teknik bioteknologi yang memanfaatkan kemampuan sel untuk membelah diri dan membentuk jaringan baru dalam kondisi yang dikendalikan secara ketat di laboratorium. Kultur jaringan memungkinkan penumbuhan tanaman baru dari sepotong kecil jaringan tanaman induk sehingga dapat menghasilkan tanaman yang seragam dan berkualitas. Teknik ini digunakan untuk memproduksi tanaman dengan cara vegetatif. Pilihan A, rekomendasi jenis gen baru tidak relevan dalam konteks reproduksi tanaman dengan cara vegetatif.
karena teknik ini tidak melibatkan pengenalan gen baru ke dalam tanaman. Pilihan B, melakukan cangkok sederhana juga tidak tepat karena cangkok sederhana biasanya dilakukan untuk menggabungkan bagian-bagian dari dua tanaman yang berbeda untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang baru. Sedangkan pilihan C, membuat jaringan baru, terlalu umum dan tidak spesifik untuk teknik bioteknologi yang digunakan dalam reproduksi tanaman dengan cara vegetatif. Itu tadi pembahasan nomor 3, kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam bioteknologi terdapat berbagai macam bidang ilmu yang diterapkan sehingga memberikan hasil yang inovatif dan baik. Bidang ilmu yang diterapkan adalah seperti A. Ekonomi, biologi, kimia, dan alam, B. Fisika, geografi, dan ilmu tanah, C. Mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, genetika, D. Biologi, genetika, fisika, kimia, dan ekonomi sosial, gitu ya. Nah, untuk soal nomor 4 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang yang C ya, mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, dan genetika. Nah, kenapa kok yang opsi C gitu ya? Jadi bioteknologi merupakan aplikasi teknologi yang memanfaatkan organisme hidup, sel, dan molekul biologis untuk membuat produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Bioteknologi mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk mikrobiologi, biologi molekuler, biokimia, dan genetika. Mikrobiologi berkaitan dengan studi tentang organisme mikroskopis seperti bakteri, virus, dan fungi. Dalam bioteknologi, mikroorganisme seperti bakteri dan fungi digunakan untuk membuat produk seperti enzim, antibiotik, dan bahan kimia lainnya. Biomolekuler adalah studi tentang struktur dan fungsi molekul biologis seperti DNA, RNA, dan protein. Dalam bioteknologi, teknik biologi molekuler seperti rekayasa genetika digunakan untuk mengubah genetika organisme hidup seperti tanaman, hewan, dan bakteri untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Biokimia adalah studi tentang struktur dan fungsi molekul biologis di tingkat kimia. Dalam bioteknologi, pengetahuan biokimia digunakan untuk memahami proses biologis dan menciptakan produk seperti enzim, obat-obatan, dan bahan kimia lainnya. Genetika adalah studi tentang pewarisan sifat dan variasi dalam populasi organisme hidup. Dalam bioteknologi, genetika digunakan untuk mengubah sifat organisme hidup untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Itu tadi pembahasan soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Rani baru saja mempelajari materi bioteknologi di sekolah. Sekarang ia dapat membedakan antara bioteknologi yang konvensional dan yang modern. Hal yang dapat dijelaskan oleh Rani dari perbedaan keduanya adalah A. Produk yang berbeda, B. Kualitas produk, C. Mikroorganisme yang dilibatkan, atau D. Prinsip ilmiah yang berlaku. Untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang D, yaitu prinsip ilmiah yang berlaku gitu ya. Nah, kenapa kok yang D? Jadi bioteknologi konvensional dan modern memiliki perbedaan dalam prinsip dan teknologi yang digunakan dalam prosesnya. Bioteknologi konvensional didasarkan pada praktek-praktek tradisional seperti fermentasi dan pemulihan tanaman. Sedangkan bioteknologi modern melibatkan teknologi canggih seperti rekayasa genetika dan kultur jaringan. Bioteknologi modern menggunakan pendekatan ilmiah yang lebih sistematis dan membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang sains. Sedangkan bioteknologi konvensional lebih mengandalkan pengalaman dan keahlian praktisi dalam menerapkan teknik-teknik yang sudah teruji. Oleh karena itu, perbedaan keduanya terletak pada prinsip ilmiah yang mendasarinya. Itu tadi pembahasan soal nomor 5. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Setelah menjelaskan perbedaan jenis-jenis bioteknologi, Rani juga diminta untuk memberikan contoh dari produk bioteknologi modern. Jawaban Rani yang tepat adalah A. Tempe dan tape, B. Asam amino, vaksin, dan enzim sukrase, C. Vaksin antibiotika dan asam amino, D. Vaksin obat diare dan paracetamol. Untuk soal nomor 6, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C. Vaksin antibiotika dan asam amino, gitu ya. Nah, kenapa kok yang C? Jadi produk bioteknologi modern meliputi berbagai macam jenis produk yang diproduksi dengan menggunakan teknologi canggih seperti rekayasa genetika dan kultur jaringan. Contoh dari produk-produk bioteknologi modern itu seperti vaksin, yaitu produk bioteknologi modern yang diproduksi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu dengan cara menyuntikkan virus atau bakteri yang sudah dimodifikasi atau dilemahkan sehingga tidak menimbulkan penyakit pada tubuh.
Contoh vaksin yang diproduksi dengan menggunakan teknologi bioteknologi modern adalah vaksin COVID-19 dan vaksin HPV. Antibiotika, yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri pada tubuh manusia. Antibiotika diproduksi dengan menggunakan teknologi bioteknologi modern seperti rekayasa genetika dan biokimia. Contoh antibiotika yang diproduksi dengan menggunakan teknologi bioteknologi modern adalah streptomycin dan erythromycin. Kemudian ada asam amino, yaitu senyawa organik yang merupakan bahan dasar untuk sintesis protein pada tubuh manusia. Asam amino dapat diproduksi secara sintesis atau melalui teknologi bioteknologi modern seperti fermentasi dan rekayasa genetika. Contoh produk asam amino yang diproduksi dengan menggunakan teknologi bioteknologi modern adalah glutamat dan lisin. Itu tadi pembahasan soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tanah A jika ditanami tumbuhan bisa hidup dengan subur, namun tanah B jika ditanami tumbuhan maka tumbuhannya selalu saja mati. Apa faktor pada tanah yang mungkin mempengaruhi kecuali A. Nutrisi di tanah, B. Cahaya matahari, C. Air tanah, D. Unsur tanah. Untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang B, yaitu cahaya matahari gitu ya. Kenapa kok kecuali cahaya matahari? Jadi cahaya matahari memang penting untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Namun itu tidak berhubungan langsung dengan kemampuan tanah untuk menumbuhkan tanaman. Faktor yang mempengaruhi kesuburan tanah antara lain nutrisi di tanah. Tanaman membutuhkan nutrisi tertentu seperti nitrogen, fosfor, dan kalium untuk tumbuh sehat dan subur. Tanah yang kekurangan nutrisi dapat membuat tanaman tumbuh tidak optimal atau bahkan mati. Air tanah, tanaman juga membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Tanah yang terlalu kering atau terlalu basah dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Yang terakhir, unsur tanah yaitu sifat-sifat fisik dan kimia tanah seperti pH, tekstur, dan keasaman dapat mempengaruhi kemampuan tanah untuk menopang pertumbuhan tanaman. Itu tadi pembahasan soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Lokasi X, Y, Z adalah suatu lokasi yang kerap kali mendapat penggalian bahan tambang. Berbagai akibat yang mungkin terjadi yang mengganggu keseimbangan lingkungan tersebut yakni A. Masyarakat semakin terbiasa dengan penggalian, B. Tanah semakin menyesuaikan iklim, C. Organisme yang ada di dalam tanah terganggu, atau D. Banyak pelapukan fisika dan kimia yang tumbuh dan bergerak cepat. Untuk soal nomor 8, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C. Organisme yang ada di dalam tanah terganggu gitu ya. Kenapa kok yang C? Jadi penggalian bahan tambang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan di lokasi X, Y, Z. Karena penggalian tanah dapat merusak struktur dan habitat organisme yang ada di dalam tanah. Selain itu, limbah dari penggalian juga dapat mencemari air dan udara yang dapat berdampak negatif pada keberlangsungan hidup organisme di sekitar area tersebut. Sehingga organisme yang ada di dalam tanah terganggu akibat penggalian bahan tambang. Jawaban A, B, dan D tidak relevan dengan akibat penggalian bahan tambang pada keseimbangan lingkungan. Itu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Arya selalu mempertanyakan bagaimana cara untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah di lahan kebunnya. Hal yang dapat dilakukan Arya adalah dengan A. Tidak menggunakan pupuk dari bahan organik, B. Rotasi tanaman dengan jenis yang bervariasi, C. Melakukan eliminasi tanah bagian atas, atau D. Konsisten menanam satu jenis pohon saja. Untuk soal nomor 9, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang B, yakni rotasi tanaman dengan jenis yang bervariasi gitu ya. Nah, kenapa kok yang B? Jadi rotasi tanaman adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan kesuburan tanah. Dengan menanam berbagai jenis tanaman yang berbeda secara bergantian, maka akan membantu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Setiap tanaman membutuhkan jenis nutrisi yang berbeda-beda. Dengan rotasi tanaman, maka jenis nutrisi yang berbeda tersebut dapat diberikan ke tanah secara bergantian dan lebih seimbang. Rotasi tanaman juga membantu mengurangi resiko serangan hama dan penyakit tanaman karena dengan menanam tanaman yang berbeda, maka akan memecah siklus hidup hama dan penyakit. Opsi A salah karena pupuk dari bahan organik seperti kompos dapat membantu memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah. Opsi C salah karena eliminasi tanah bagian atas justru dapat merusak kesuburan tanah. Opsi D salah karena menanam satu jenis pohon saja tidak akan membantu memperbaiki kesuburan tanah, bahkan dapat meningkatkan resiko serangan hama dan penyakit tanaman yang dapat merusak kesuburan tanah. Itu ya, itu adalah pembahasan untuk soal nomor 9. Kita lanjut ke soal nomor 10. Menciptakan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab setiap insan. Oleh sebab itu, penting untuk menggunakan sumber energi yang aman, ramah, dan baik pada lingkungan, yakni berupa
A. Minyak alami bumi, B. Batu bara, C. Energi dari matahari, atau D. Energi dari nuklir. Untuk soal nomor 10, jawaban yang tepat menurut saya adalah opsi yang C. Energi dari matahari gitu ya. Nah, kenapa kok yang C? Jadi energi dari matahari merupakan salah satu sumber energi yang dapat digunakan untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Energi matahari bersifat terbarukan, tidak menciptakan polusi dan tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selain itu, energi matahari dapat dimanfaatkan secara langsung dengan memasang panel surya atau melalui konversi menjadi energi listrik. Sementara minyak alami bumi dan batu bara merupakan sumber energi fosil yang tidak terbarukan dengan menghasilkan polusi serta emisi gas rumah kaca. Energi dari nuklir dapat menghasilkan emisi radioaktif yang berbahaya bagi lingkungan dan manusia jika tidak ditangani dengan benar. Itu tadi pembahasan untuk soal nomor 10 dan kita sudah berada di akhir dari pembahasan latihan soal di dalam video ini. Sekali lagi semoga soal, kunci jawaban, serta pembahasan yang saya sampaikan melalui video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Oke adik-adik semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan di video-video berikutnya gitu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar, kita harus belajar.